Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Teknik Riset Operasional akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul makalah yaitu analisis pengendalian persediaan kain denim menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ pada konveksi. Dan kami ada dalam satu kelompok 7 orang, ada Anissa Sopura, Fikri Nur Italia, Beni Valeri, Indah Tulistiawati, Nur Aini, Hafiziat Bekria. Dan dalam pembahasan ini, next. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku. Untuk memenuhi permintaan pembelian yang cukup banyak dibutuhkan persediaan bahan baku dalam proses produksi dan harus selalu tersedia untuk kelancaran proses produksinya. Jadi persediaan bahan baku ini harus diperhatikan lebih rinci dan lebih detail agar tidak menghambat proses produksi. Next. Dalam setiap perusahaan menyelenggarakan kegiatan produksi akan memerlukan persediaan bahan baku. Karena dengan tersedianya bahan baku, maka diharapkan sebuah perusahaan dapat melakukan proses produksi sesuai kebutuhan atau permintaan konsumen. Dengan adanya persediaan bahan baku yang cukup, dapat memperlancar kegiatan produksi perusahaan. Seperti yang awal tadi, dengan adanya persediaan bahan baku ini, maka membantu proses produksi perusahaan, sehingga berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi perusahaan dan juga citra perusahaan. Next. Jenis-jenis persediaan. Menurut T. Hani Handoko tahun 1999, jenis-jenis persediaan ada 5, yaitu persediaan bahan mentah, persediaan komponen-komponen rakitan, persediaan bahan pembantu atau penolong untuk proses produksi, 4 persediaan bahan dalam proses, dan 5 persediaan barang jadi. Next. Fungsi-fungsi persediaan. Menurut Harjanto tahun 2008, fungsi-fungsi persediaan dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu fluctuation stock, anticipation stock, lot size inventory, pipeline inventory. Fungsi persediaan menurut Handiko yaitu fungsi decoupling, fungsi economic processing, fungsi antisipasi. Next. Pengendalian persediaan menurut Asauri pada tahun 2005. Pengendalian persediaan adalah satu kegiatan dari urutan kegiatan yang berurutan erat satu sama lain dalam sebuah operasi produksi perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan lebih dahulu, baik dalam waktu, jumlah, kuantitas maupun biayanya. Jadi kayak ada urutan sehingga persediaan tersebut dapat direncanakan dengan lebih baik. Nah, persediaan pengendalian ini dapat diartikan sebagai serangkaian kebijakan pengendalian untuk tingkat persediaan yang harus dijaga. Jadi agar persediaan ini dapat berjalan dengan lancar, harus ditentukan dengan pengendalian persediaan sehingga menjamin tersedianya persediaan yang tepat dan kuantitas yang tepat untuk perusahaan. Next. Tujuan pengendalian persediaan menurut Asauri pada tahun 2005. Lanjutan yang tadi yaitu untuk menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan. Nah, ini agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, maka persediaan harus benar-benar diperhatikan, dan fungsi dari pengendalian yaitu tadi untuk menjaga agar persediaan tetap ada. Selanjutnya untuk menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau terlalu berlebihan, ya agar tidak menimbulkan
kerugian bagi perusahaan karena berlebihan dan tidak menimbulkan kerugian juga karena produksinya itu terhambat karena terlalu sedikit. Nah, yang ketiga yaitu menjaga agar pembelian kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan merusak biaya pemisahan. Dikarenakan tidak terkendalinya persediaan, maka akan selalu membeli lagi. Nah, itu akan memperbesar biaya pemesanan itu. Oleh sebab itu, dibutuhkannya pengendalian persediaan. Next, metode pengolahan data. Metode pengumpulan data yaitu pengolahan data, di mana data-data yang ada diolah. Yang kedua yaitu metode penyajian data menggunakan tabel. Metode manajemen persediaan dengan menggunakan model Economic Order Quantity atau EOQ. Next, data pembelian bahan baku kain tenun pada tahun 2019. Nah, untuk di kelompok kami ini melakukan pembelian bahan baku dan yang dibahas itu sepanjang tahun 2019 dari Januari sampai Desember, dan rata-rata pembelian setiap kali pesan dalam bentuk meter itu ada totalnya yaitu 6.129 meter dengan rata-rata pembelian per bulan yaitu 1.476,72 meter dan rata-rata pembelian setiap kali pesan yaitu 5.010,75 meter. Next. Kebutuhan bahan baku kain. Nah, di sini kebutuhan bahan baku kain setiap bulannya dan sepanjang tahun 2019 yaitu ada total 14.412 meter dengan rata-rata satu bulannya 1.201 meter. Next. Biaya pemesanan. Di sini ada pun biaya pesanan untuk bahan baku kain denim pada tahun 2019, yaitu diantaranya ada biaya telepon dengan besaran Rp500.000, lalu biaya administrasi dengan Rp1.100.000, lalu biaya pengiriman dengan besar Rp1.500.000 dengan total jumlah semua biaya pemesanan yaitu sebesar Rp3.100.000. Lalu ada pun biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan penyimpanan persediaan bahan baku dalam jangka waktu tertentu. Adapun biaya data pembelian penyimpanan bahan baku yaitu yaitu biaya pemeliharaan gudang sebesar Rp600.000, lalu biaya listrik Rp1.800.000, lalu biaya kerusakan dengan besar Rp2.100.000, dengan total biaya penyimpanan bahan baku denim tahun 2019 sebesar Rp4.500.000. Di sini ada pun perhitungan-perhitungan analisis data sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang pertama, kita menghitung total frekuensi pembelian dengan rumus Q sama dengan akar 2 kali kuantitas penggunaan per period dikali dengan biaya perpesanan lalu dibagi dengan biaya penyimpanan per unit per period. Dengan hasil yang didapat yaitu 156,25 meter. Maka dibulatkan dengan 156 meter. Lalu yang kita menghitung jumlah pemesanan yang diinginkan. Dengan rumus N yaitu jumlah pesanan yang diharapkan sama dengan permintaan dibagi dengan jumlah unit yang dipesan. Dengan hasil yang didapat yaitu 114 meter untuk frekuensi pembelian kain. Lalu jumlah waktu antar pemesanan yang diinginkan yaitu jumlah hari kerja per hari dibagi dengan jumlah pesanan yang diharapkan. Dengan hasil yang didapat yaitu 2,535. Lalu selanjutnya menghitung biaya pemesanan dan penyimpanan.
Yang pertama yaitu menghitung biaya pemesanan setiap kali melakukan pesanan. Dengan rumus total biaya pemesanan dibagi dengan frekuensi pemesanan dengan hasil 83.786. Itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk setiap kali melakukan pemesanan. Lalu biaya penyimpanan kain per meter dengan rumus total biaya penyimpanan dibagi dengan jumlah persediaan. Dengan hasil yang didapat yaitu 312 per meter. Itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk setiap kali melakukan penyimpanan. Lalu selanjutnya menghitung rata-rata pembelian bahan baku kain. Ya, dengan rumus total kebutuhan bahan baku dibagi dengan frekuensi pemesanan. Dengan hasil yang didapat yaitu 390 meter. Yang merupakan adalah hasil dari pembelian bahan baku rata-rata perusahaan dalam melakukan pemesanan. Lalu yang kedua, selanjutnya adalah menghitung total biaya persediaan. Dengan data-data yang sudah dikumpulkan dari perusahaan, yaitu dengan total kebutuhan kain jenis 600D dengan hasil 14.412 meter, lalu rata-rata pembelian kain 390 meter, lalu biaya setiap kali pesan sama dengan Rp83.783 dan biaya simpan per meter yaitu Rp312. Maka total biaya persediaan atau yang disingkat dengan TIC adalah sebagai berikut. Kuantitas penggunaan per period dibagi dengan penggunaan bahan baku rata-rata per hari dikali dengan biaya per pesanan. Ditambah dengan penggunaan bahan baku rata-rata dibagi 2 lalu dikali dengan biaya penyimpanan per unit per period. Dengan hasil yang didapat yaitu 3.160.811. Itu merupakan hasil dari biaya persediaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan dengan analisis pembelian kain berdasarkan metode EOQ. Total kebutuhan kain denim yang ada adalah 17.721 meter, lalu biaya setiap kali pesan sama dengan Rp83.783, lalu biaya simpan per meter sama dengan Rp312. Dengan hasil yang didapat dari form QM adalah sebagai berikut, yaitu optimal order quantity sebesar 3.085,03, maksimum inventory level yaitu 3.085,3, average inventory sebesar 1.542,52, order per period yaitu 5,74, annual setup cost yaitu 481.265,1, annual holding cost 881.265,1, dan lalu total inventory holding setup cost yaitu sebesar 962.530,2, lalu dengan unit cost-nya itu 0, total cost include a unit yaitu 962,530,2. Berikut adalah grafik yang didapat dari bahan baku tahun 2019. Dari gambar di atas ini, dari gambar diagram ini bisa dilihat bahwa grafiknya biaya penyimpanan menurun dan biaya pemesanan naik. Setelah biaya total mula naik, tetapi setelah sampai bertemunya garis biaya penyimpanan kemudian menurun. Titik terendah dari biaya total persediaan dicapai pada saat perpotongan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, yaitu pada saat jumlah pesanan 3.085 meter. Adapun persediaan kain metode EOQ. Di sini saya memberikan satu contoh yaitu pada bulan Januari 2019 dengan demand rate-nya 1.419, lalu setup atau ordering cost-nya itu 8
33.783, holdingnya itu 312, dan unit cost-nya 0. Dengan hasil optimal order quantity yaitu 872,99, maksimum inventory level yaitu 872,99, average inventory 436,49, order per period yaitu 1,63, annual setup cost yaitu dengan hasil 136, 185,7, dan annual holding cost 136, 185,7. Lalu total inventory sebesar 272.371,4. Unit cost-nya mendapat 0 dan total cost-nya mendapatkan 272.371,4. Di sini saya akan mempraktekkan tentang cara menginput di aplikasi OnQM untuk persediaan Januari 2019. Pertama-tama untuk prakteknya dibuka aplikasi OnQM. Lalu karena kita di sini adalah persediaan barang, maka dipilih inventory, lalu dengan pilih metode yang digunakan yaitu di sini kita pakai economic order quantity yaitu EOQ. Lalu beri titel karena di sini kita mengambil contoh bulan Januari 2019, maka tulis Januari 2019. Maka akan muncul seperti ini. Lalu masukkan tadi yang saya sudah jelaskan yaitu demonstrate rate dengan hasil 1419, lalu setup order profit cost-nya yaitu 837,83, lalu holdingnya 312 dan unit cost-nya 0. Lalu solve dengan hasil sebagai berikut sesuai dengan yang tadi dijelaskan, hasil yang dijelaskan. Oke, selanjutnya berikut persediaan pengaman seperti stock dengan hasil sebagai yang tertera di layar dengan jumlah total pemakaian per meter yaitu 14.412 meter, lalu dengan hasilnya 9.374.4. Dengan jadi lalu selanjutnya cara menentukan besaran safety stock yang digunakan rumus sebagai berikut. Yaitu akar 9.374.004 dibagi 12 sama dengan 884. Dengan asumsi bahwa perusahaan menggunakan 2 standar penyimpanan atau 5% penyimpanan yang tidak ditolerir, serta menggunakan satu sisi normal sebesar 1,65 standar deviasi dari rata-rata untuk menghitung persediaan pengaman adalah sebagai berikut. Yaitu hasil safety stock dikali dengan penyimpanan yang tidak ditolerir, yaitu 1,65, yang merupakan hasil dari standar deviasi dari rata-rata. Maka hasilnya menjadi 1.458 meter.
Itu merupakan persediaan pengaman optimal yang harus disediakan perusahaan. Terus lanjut titik pemesanan ulang, reorder point. Pada konveksitas yang mempunyai waktu tunggu antara pemesanan dengan penerimaan bahan baku adalah 3 hari. Berhitung rata-rata hari dengan asumsi 296 hari kerja dalam setahun. Untuk menghitung reorder point, maka harus terlebih dahulu mencari penggunaan bahan baku rata-rata per hari sebagai berikut, yaitu total kebutuhan bahan baku dibagi dengan 288. Dengan hasil 50 meter per hari. Maka titik pemesanan ulang adalah sebagai berikut, yaitu 50 dikali 3 ditambah 884 dengan hasil 1034 meter. Itu merupakan perusahaan harus melakukan pemesanan kembali bahan baku kain. Ini pada jumlah persediaan bahan baku di gudang itu sebanyak 1034 meter. Lalu kita hitung penentuan persediaan maksimum. Maksimum inventory ini yaitu safety stock ditambah EOQ dengan hasil 3.969 meter. Ini adapun perbandingan persediaan bahan baku antara kebijakan perusahaan dengan metode EOQ tahun 2019. Adapun perbedaan sebagai berikut, yaitu kuantitas pembelian pada kebijakan perusahaan itu 14.412 meter, pada metode EOQ yaitu 3.085 meter. Lalu frekuensi pembelian pada kebijakan perusahaan itu 37 kali, lalu pada metode EOQ 6 kali. Titik pemesanan ulang pada kebijakan perusahaan tidak ada, pada metode EOQ yaitu 1034 meter. Lalu total biaya persediaan yaitu 3.160.811 rupiah, maka pada metode EOQ 962.530,2 rupiah. Lalu persediaan pengaman pada kebijakan perusahaan tidak ada. Lalu pada metode EOQ yaitu 1.458 meter, dan yang terakhir yaitu pada perbandingan pada persediaan maksimum pada kebijakan perusahaan tidak ada, dan pada metode EOQ 3.969 meter. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu pembelian bahan baku yang optimal dengan menggunakan metode EOQ pada periode Januari sampai Desember adalah sebesar 3.085 meter. Lalu total biaya persediaan bahan baku perusahaan jika dihitung menggunakan metode EOQ adalah sebesar 962.530,2. Dan jika dihitung pada kebijakan perusahaan yaitu 3.160.811. Dan adapun total biaya tersebut maka dapat dilihat adanya penghematan biaya total jika menggunakan metode EOQ sebesar 2.198.280,2 selama periode Januari sampai Desember 2019. Frekuensi pemesanan bahan baku jika dihitung berdasarkan kebijakan perusahaan adalah 37 kali dan menggunakan metode EOQ yaitu sebanyak 6 kali selama setahun. Dengan titik pemesanan ulang pada saat persediaan bahan baku sebanyak 1.034 meter. Sekian dari presentasi dari kami dengan judul analis pengendalian persediaan kain denim menggunakan metode Economic Order Quantity EOQ pada konveksi.